Assalamualaikum. Selamat siang. Perkenalkan saya saya asal dari kelas Sistem Informasi 2000 B. Tim saya 2215 1214 dan kali ini saya jelaskan atau menerangkan hasil dari review yang telah saya lakukan terkait mata kuliah pemodel dan simulasi. Di sini saya akan jelaskan tentang 5 jurnal yang berkaitan tentang pemodelan simulasi, yang mana mungkin filenya bisa dibuka atau dilihat atau akan saya cantumkan di deskripsi, di kolom deskripsi saja. Langsung masuk ke nya. Yang pertama, review jurnal yang pertama yang berjudul Pemodelan dan Simulasi Proses Produksi Peralatan BI pada Home Industry UPI Putra Perdana, Jurnal Sistem Informasi Teknologi Informatika Komputer volume 11 nomor 1 yang diterbitkan pada tahun 2020. Penulisnya Tazkiyah Syabrina Azahra, Trisha Aida Syekh Putri, Ikan Ayu Setifani, Kinanti Prawitaningrum, dan Dwi Roliawati. Dan reviewnya saya sendiri, dan bulannya saya review pada Maret 2003. Dahulunya, kebutuhan masyarakat Indonesia semakin hari semakin beragam. Hal ini memunculkan semakin beragamnya industri atau perusahaan baru untuk memenuhi permintaan pasar dari beragam kebutuhan tersebut. Hal inilah yang membuat pengusaha dituntut untuk berpikir kreatif dengan menciptakan inovasi yang terbaru bagi produknya, termasuk industri. Salah satunya yang berpikir kreatif atau menciptakan inovasi yang terbaru adalah UPI Putra Perdana yang bergerak di bidang konveksi, khususnya produksi produk peralatan bayi yang berada di Surabaya. UPI mengerjakan produksi berdasarkan pesanan yang diterima dalam sehari. Jika ada pesanan yang masuk, maka industri UPI akan mulai produksinya. Dengan perhatikan optimasi proses produksi, maka biaya pengeluaran perusahaan untuk kegiatan produksi dapat ditekan. Banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan membuat simulasi. Pengsimulasian menggunakan AnyLogic 48.5.0 Personal Learning Edition untuk membuat pemodelan dan simulasi dari proses produksi toko perlengkapan bayi, mulai dari bahan-bahan baku didapatkan dari distributor, proses menggunting kain, menjahit, hingga pengiriman. Abstraknya, UPI Putra Perdana adalah salah satu home industry bidang konveksi di Surabaya. Adapun tujuannya, analisis ini untuk menganalisis efisiensi dari model dan simulasi produksi UPI Putra Perdana dan menyarankan model produksi yang lebih baik. Latar belakangnya sama tadi. Metode penelitiannya terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama adalah analisis permasalahan, mulai dari pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode wawancara pada narasumber terpercaya, yaitu milik perusahaan, dan melakukan observasi langsung ke lokasi produksi peralatan bayi oleh perusahaan tersebut. Itu adalah studi literatur. Setelah menganalisis permasalahan, peneliti melakukan tahap selanjutnya, yaitu membaca referensi dari buku dan penelitian terdahulu. Dari sinilah peneliti bisa menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang selanjutnya adalah pemodelan. Tahap yang dilakukan adalah menggambarkan model yang sesuai dengan hasil analisis dan studi literatur yang telah dilakukan. Adapun hasil dan pembahasannya, ternyata dari alur produksi peralatan bayi milik UPI Putra Perdana diawali dengan menerima pesanan. Produk yang tersedia antara lain guling, bantal, dan juga kasur. Produsen membeli bahan baku sesuai yang dibutuhkan pesanan. Setelah bahan baku itu tersedia, proses selanjutnya adalah proses produksi memotong kain. Lalu proses produksi memotong kain melibatkan 2 mesin dan 2 pekerja. Proses ini memerlukan waktu 1 hari, kemudian proses menjahit melibatkan 2 mesin dan juga 2 pekerja.
Proses ini membutuhkan waktu 1 sampai 5 hari, dan terakhir, proses pengemasan melibatkan dua pekerja dan membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari. Pembuatan ini berdasarkan toko yang pertama kali memesan barang. Hal ini menyebabkan banyaknya antrian pada proses produksi karena lamanya proses produksi yang dilakukan. Pemodelan yang disarankan dan dengan masing-masing dari produk dikerjakan tidak di waktu yang sama, sehingga tidak terjadi tabrakan antara produk yang dibuat. Contohnya, pesanan A dan B sama-sama terdapat pesanan bantal. Dan mungkin pesanan A terdapat dari pesanan bantal, guling, dan juga kasur. Pesanan B juga terdapat pesanan bantal, guling, dan juga kasur. Maka kedua pesanan tersebut untuk produksi bantal dapat dilakukan 1 kali proses pengerjaan, sehingga waktu yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik dan bukan berdasarkan pesanan seperti proses sebenarnya. Ya, ada 5 proses, itu proses eh, bantal, guling, dan kasur yang sama antara A, B, C, D, dan E. Maka proses A, B, C, D, E yang memiliki produk yang berupa bantal bisa dikerjakan dalam waktu yang sama. Kesimpulannya, analisis dan pemodelan pada produksi barang di home industry Putra Perdana yang sedang berjalan saat ini menghasilkan informasi bahwa permasalahan yang dialami adalah kurang efisiennya proses produksi karena pembuatannya berdasarkan sistem make to order, pesanan A, pesanan B, dan seterusnya, sehingga menimbulkan antrian yang sangat lama. Berdasarkan pemaparan sistem yang sedang berjalan, peneliti memberikan saran agar produksinya lebih efisien dengan cara seperti tadi, dan memfokuskan barang yang sama untuk dikerjakan di waktu yang sama, tidak berdasarkan pesanannya. Berikutnya review jurnal yang kedua, yaitu pemodelan dan simulasi antrian pendaftaran driver baru Gojek di Sidoarjo. Jurnalnya di Jurnal Teknik, volume 17, nomor 1, halaman 13, dipublikasikan pada tahun 2019. Penulisnya adalah Anugrah Putra Eko, Muhammad Niko Sona, Ahmad Fauzi Saputra, dan Dwi Rodiawati. Reviewernya adalah saya sendiri dan direview pada bulan Maret 2023. Latar belakangnya, di zaman sekarang fenomena antrian sangat banyak dijumpai di berbagai keadaan. Salah satunya adalah di unit pelayanan Gojek pada pendaftaran driver baru di Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam pelayanan pendaftaran driver baru. Ada banyak orang yang antri untuk mendaftar, di sisi lain pusat layanan dan fungsi tunggu terbatas. Jadi pada awal waktu pembukaan cabang, di sana proses lama saat proses pendaftarannya. Abstrak, antrian adalah suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih layanan. Hal ini juga terjadi di kantor Gojek. Antrian terjadi karena banyaknya fasilitas pelayanan yang tidak sebanding dengan laju kedatangan driver baru yang akan mendaftar. Tujuannya, tujuan dari peneliti adalah membuat pemodelan dan simulasi antrian pendaftaran driver baru di kantor Gojek tersebut dengan menggunakan model multi-channel multi-phase. Metode penelitian gunakan model sistem antrian multi-channel multi-phase dan menggunakan penomoran urutan pelanggan yang telah datang duluan dan menempati tempat yang telah tersedia. Selanjutnya akan dipanggil sesuai dengan urutan datang yang nantinya calon akan dilayani segera. Hasil dan pembahasan pada proses pengumpulan data langsung ke tempat dengan pengumpulan data pada tanggal 24 Oktober 2019 sampai 29 Oktober 2019 yang berupa jam datang penumpukan berkas dipanggilnya masuk pada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 keluar dari kantor, kemudian dihitung selisih datang driver sesudah dan sebelumnya, dan lamanya pelayanan dalam unit. Di ruangan 1 merupakan proses pembuatan akun driver Gojek dan foto akun. Ruangan kedua merupakan proses pembuatan rekening Bank CMB Niaga yang terhubung langsung akun driver. Proses ruangan 3 merupakan proses pengukuran jaket dan pengambilan aksesoris. Dan proses ruangan 4 adalah proses terakhir, yaitu ruang pembekalan tata cara penggunaan aplikasi bagi driver. Kesimpulannya, setelah melakukan observasi dan pemodelan pada proses pembuatan akun driver baru Gojek di Sidoarjo, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pemodelan proses pembuatan akun driver secara source 2 dimensi dan 3D menunjukkan hasil kerja yang efisien dan optimal pada Gojek di Sidoarjo, sehingga tidak ada kendala dan berjalan lancar. Jadi, tidak ada permasalahan di dalam pendaftaran driver baru Gojek di Sidoarjo.
Berikutnya review jurnal yang ketiga terkait pemodelan dan simulasi Monte Carlo dalam meningkatkan pendapatan penjualan peralatan motor. Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis volume 2 nomor 4 halaman 123 sampai halaman 128 tahun 2020 ditulis oleh Wita Siskamoza dan direview oleh saya sendiri eh, di bulan Maret 2003. Pendahuluannya, bengkel Ami Motor merupakan sebuah toko yang bergerak di bidang penjualan dengan menjual berbagai macam peralatan motor. Jumlah transaksi penjualan cukup bervariasi di toko ini. Milik toko belum bisa memperkirakan barang yang akan di stok berdasarkan permintaan konsumen. Prediksi jumlah stok masih dilakukan secara manual. Latar belakangnya, permasalahan di bengkel Ami Motor ini terkait tentang overstock dan juga stock out. Berdasarkan masalah tersebut, diperlukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Abstrak, bengkel Ami Motor merupakan sebuah toko yang bergerak di bidang penjualan dengan menjual berbagai macam peralatan motor. Transaksi penjualan yang bervariasi pada toko, namun hampir semua produk mengalami kenaikan dan penurunan. Maka perlu diketahui bagaimana keterkaitan antara data produk dengan permintaan konsumen. Simulasi penjualan merupakan sebuah perkiraan yang dapat memberikan manfaat dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan pendapatan penjualan peralatan motor. Tujuannya adalah untuk memperkirakan seberapa banyak barang yang harus di stok berdasarkan permintaan pasar. Jadi, ya, latar belakangnya nah, masih secara manual dan akan dibuat simulasi berapa banyak barang yang harus di stok berdasarkan permintaan pasar. Metode penelitian, sini ada menggunakan metode Monte Carlo. Data yang digunakan adalah data penjualan peralatan motor pada tahun 2018 dan juga pada tahun 2019. Hasilnya, tahapan simulasi Monte Carlo dilakukan berdasarkan langkah-langkah dan juga ketentuannya. Prosesnya antara lain menetapkan distribusi probabilitas, menentukan distribusi probabilitas kumulatif, membuat interval angka acak, menentukan bilangan angka acak, dan melakukan percobaan simulasi. Berdasarkan hasil data real pada tahun 2018, setelah dilakukan percobaan simulasi, didapatkan rata-rata hasil tingkat akurasinya adalah 95,37%. Dan pada tahun 2019, setelah dilakukan percobaan simulasi, didapatkan rata-rata hasil tingkat akurasinya adalah 96,47%. Di mana untuk melihat stok yang harus ditingkatkan dan juga dikurangi, dilihat dari hasil selisih data real dikurangi data hasil simulasi. Kesimpulannya, dari hasil pembahasan simulasi dalam meningkatkan penjualan peralatan motor dengan data 2018 dan juga tahun 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa metode Monte Carlo dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk waktu yang akan datang. Rata-rata tingkat akurasi yang didapatkan dari percobaan simulasi tahun 2018 dan 2019 adalah 95,92%. Review Jurnal 4, Pemodelan dan Simulasi Penerapan Antrean Multipace pada Antrian Pembuatan SIM Pengendara Sepeda Motor di Polres Junjung. Jurnal Teknik Informatika, Volume 5, nomor 1 pada tahun 2019, 30 April. Penulisnya adalah Raja Ayu Mahesya, Rafki Dwi Putra, dan John Ferry. Reviewnya saya sendiri dan pada bulan Maret 2023. Pendahuluannya, pada saat ini simulasi telah menjadi satu hal yang sangat penting. Salah satunya, panjangnya antrian pada proses pengantri adalah kondisi di mana sekumpulan orang, komponen, dan mesin yang membutuhkan layanan harus menunggu dalam suatu urutan tertentu sebelum akhirnya memperoleh layanan. Sebenarnya, ProModel adalah alat simulasi yang dirancang untuk sesuatu yang cepat namun akurat. Simulasi merupakan salah satu cara untuk memecahkan beberapa persoalan yang dihadapi di dunia nyata. Banyak metode yang dibangun dalam operasi research dan sistem analis untuk kepentingan pengambilan keputusan dengan menggunakan berbagai analisis data. Latar belakangnya, panjangnya antrian pada proses pembuatan SIM mengakibatkan masyarakat membutuhkan waktu yang agak lama dalam prosesnya, dimulai dari pendaftaran nama dan identitas lengkap, melakukan pengambilan foto dan sidik jari, serta beberapa tes pengemudi. Antrian yang panjang ini harus dihindari karena akan mengakibatkan waktu tunggu yang terlalu panjang dan akan merugikan pihak yang membutuhkan layanan. Metode penelitian pembuatan simulasi antrian ini mengimplementasikan ilmu modelan dan simulasi menggunakan metode Monte Carlo dengan jalur antrian single channel multipace, satu saluran dua arah, untuk mengetahui gambaran proses dalam pembuatan SIM sepeda motor untuk dapat membantu pihak tertentu untuk mengevaluasi layanan agar lebih efektif dan efisien. Jadi objek penelitian adalah
kantor kepolisian Polres Dijunjung. Hasilnya dalam penelitian ini, peneliti mencoba melakukan simulasi. Penelitian ini peneliti mencoba melakukan simulasi di kantor kepolisian Polres Junjung untuk mendapatkan informasi berupa waktu dari antrian pelayanan pembuatan SIM. Dari hasil rata-rata didapatkan bahwa rata-rata menunggu di antrian adalah sekian dan rata-rata di waktu pelayanan 25,17 menit. Dengan menggunakan analisa proses multi-channel single page, didapatkan data rata-rata waktu menunggu di antrian selama 6,437 menit dan di sistem selama 7,6 menit dengan jumlah orang 38 orang, waktu kedatangan 0 sampai 4 menit dan waktu pelayanan 1 sampai 4 menit. Sedangkan menggunakan multi-channel multi-phase, banyak aluran, banyak tahap, dapatkan data rata-rata waktu menunggu di antrian selama 1,8 menit. Sedangkan menggunakan multi-channel, multi-phase, banyak saluran, banyak tahap, didapatkan data rata-rata waktu menunggu di antrian selama 1,78 menit, di sistem selama 2,63 menit. Untuk antrian kedua, di antrian selama 2,36 menit, dan di sistem selama 2,63 menit. Sehingga dari simulasi ini menunjukkan bahwa eh, metode multi-channel, multi-phase sangat jauh dari kenyataannya. Sehingga ini lebih efektif daripada antrian nyatanya. Kesimpulannya, berdasarkan dari proses pembuatan simulasi antrian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan satu, teori antrian dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam suatu fasilitas pelayanan. Dengan ini dapat diperoleh suatu model antrian yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu fasilitas sudah bekerja dengan optimal. Dua, dengan menggunakan metode Monte Carlo, ada di sistem antrian multi-channel multi-phase ini, tentunya review jurnal kelima, modelan dan simulasi, distribusi kaos custom dengan ini logik, studi kasus konveksi kaos Surabaya, jurnal sistem informasi teknologi informatika dan komputer, volume 11 nomor 1, dipublikasikan pada tahun 2019. Penulisnya Sauri Azizi, Yoga Aditya Tama, Muhammad Husnul Mubarok, dan Wiwi Roliawati. Reviewernya saya sendiri bulan Maret 2023. Pendahulunya, setiap konveksi bisnis khususnya yang bergerak dalam industri konveksi merubah bahan itu menjadi barang hardcopy yang kemudian dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen sangat bergantung pada proses produksi yang ada. Efisiensi juga perlu diperhatikan agar perusahaan dapat mengendalikan sumber daya yang dimiliki, baik manusia dan bahan produk. Perusahaan juga perlu memperhatikan faktor manajemennya, karena manajemen yang mengatur keseluruhan kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien. Konveksi kaos Surabaya ini menyediakan jasa pembuatan kaos custom yang beralamat di Jalan Ngagel Wasana 3, 47 Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Abstraknya, dengan menggunakan simulasi distribusi, diharapkan bisa meningkatkan kualitas dari manajemen konveksi kaos Surabaya dalam mengatur naik turunnya permintaan akan kualitas mutu pelayanan konveksi kaos Surabaya meningkat, terutama dalam pengiriman oleh pihak distributor. Dengan menambahkan unit sesuai dengan jumlah retail, maka kecepatan distribusi bisa mencapai 100%.
Latar belakangnya, konveksi ke Surabaya masih belum dapat memaksimalkan strategi dan kegiatan distribusi dikarenakan keterbatasan unit sarana pendukung seperti kendaraan distribusi, serta kurangnya manajemen atau sigap dalam menangani. Metode penelitian ini menggunakan aplikasi Anylogic dengan beberapa tahap, yaitu melakukan penentuan tempat distribusi, alur proses distribusi, dan melakukan simulasi 3D. Hasilnya dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa eh, tempat distribusi tersebar di 7 wilayah Surabaya, akan tapi jumlah kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan ini hanya 5 truk saja, sehingga perlunya diadakan penambahan unit kendaraan di setiap toko retail sebanyak 2 unit untuk meningkatkan keefektifan dan pengiriman perusahaan konveksi ini. Sehingga sebelumnya dari 5 menjadi 7 agar pas sesuai dengan tempat distribusinya. Kesimpulannya, dengan menggunakan simulasi distribusi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dari manajemen konveksi kaos Surabaya dalam mengatur naik turunnya pelanggan, kualitas mutu pelayanan konveksi kaos Surabaya meningkat, terutama dalam pengiriman oleh pihak distributor dengan menambahkan unit sesuai dengan jumlah retail, maka kecepatan distribusi bisa mencapai angka maksimal yaitu 100%. Saya kira itu hasil dari review saya. Bila ada salah kata atau kekeliruan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.